Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya setiap saudara dimanapun kau berada, semua saudara sehat, semua saudara baik-baik, dan limpah di dalam anugerah Tuhan Yesus. Yang setuju sama-sama berkata amin. Amin, amin, amin. Satu tema yang saya rindu untuk bagikan pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang mujizat. Dimana kita saat-saat ini paling perlu membutuhkan mujizat Tuhan. Di mana kehidupan kita perlu disembuhkan, kehidupan kita perlu dipulihkan. Dan itu tidak lain, tidak bukan hanya karena mujizat Tuhan. Yuk, sama-sama kita mau buka Bible kita dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-12 berkata begini. Inilah kemegahan kami, yaitu suara hati kami memberi kesaksian bahwa kami menjalani kehidupan di dunia ini, khususnya dalam hubungan denganmu, kami hidup dalam ketulusan dan kemurnian dari Elohim. Bukan dengan hikmat jasmani, tetapi dalam anugerah Elohim. Satu hati, sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kali ini kami boleh berkumpul bersama menikmati karya kebenaran firman Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, berkati setiap kami dengan pengertian apa yang menjadi kehendak isi hatimu. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Iya. Ayat tadi berkata bahwa di mana kita ini berada dalam satu hubungan. Dan hubungan di mana kita dibawa kepada anugerah Elohim. Satu hal yang saya ingin sampaikan yaitu bagaimana kita ini hari-hari bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, bagaimana cara kita ini terhubung dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya yaitu melalui doa. Ya, doa ini begitu luar biasa kuasa dan dampaknya. Bahkan ketika kita berdoa, itu kita sedang sabar di dalam hadiratnya Tuhan. Ya, ketika kita berdoa, kita ini sedang berkata, ini aku sabar di dalam hadiratnya Tuhan. Bahkan doa membuat kita mengalami apa yang surga miliki itu boleh terjadi di dalam kehidupan saudara. Di mana doa itu juga adalah senjata yang dimana kita perang. Senjata perang yang kita tidak lihat. Senjata perang yang tidak kita sadari bahkan. Ya. Bahkan ada perkataan di mana doa itu membuka mujizat. Pintu-pintu mujizat terbuka ketika kita mulai berdoa. Dan saya ingin mendorong saudara, siapapun saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Tetaplah terus berdoa. Karena ada anugerah yang luar biasa Tuhan mau nyatakan bagi setiap saudara yang percaya. Kita tepuk tangan secara virtual bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Amin, amin, amin. Dalam Matius 7, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah dan pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, ia menerima. Yang mencari, ia mendapat. Yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Hari-hari ini saya ingin berkata kepada setiap saudara bahwa ayat ini ditujukan ya untuk setiap saudara yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita bisa minta, kita bisa mencari, kita bisa mengetuk. Bahkan ketika kita minta, kita akan mendapat. Ketika kita mencari, kita akan menerima. Dan kita mengetuk, kita akan dibukakan pintunya. Percayalah, Dia adalah Yahweh Yireh, Bapa yang mampu menyediakan segala kebutuhan saudara. Saya percaya hari-hari ini tidak ada yang terlalu sukar untuk Yesus dapat kerjakan dalam setiap kehidupan saudara. Dalam nama Yesus yang setuju sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. 3 interaksi di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu adalah ask. Minta kepada Tuhan, maka akan diberikan kepadamu. Di mana di Yohanes 16:23 berkata, dan pada hari itu kamu akan menanyakan kepadaku, sesungguhnya aku berkatamu, apa saja yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu. Sampai sekarang kamu tidak minta apapun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Sukacitamu menjadi penuh. Wah, ini luar biasa sekali. Bahwa hari-hari ini kita dikatakan tidak minta apa-apa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita boleh berdoa dan minta. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara rindukan, apa yang saudara minta terjadi, digenapi dalam setiap kehidupan saudara. Percaya, katakan amin.
Kalau kita minta kepada orang yang tidak kita kenal, maka kita akan menjadi ragu. Tapi berbeda kalau kita tahu orang itu mampu untuk menggenapi apa yang kita inginkan. Pasti kita akan menjadi lebih yakin. Nah, kita hari ini bukan minta kepada manusia, tapi hari ini kita minta itu kepada Tuhan Yesus. Apakah tidak jauh lebih sanggup Tuhan untuk menyediakan? Tidak jauh lebih sanggup Tuhan untuk memenuhi keinginan saudara? Saya percaya begini, faith is like a Wi-Fi. It's invisible, but it has the power to connect you to what you need. Iman itu seperti Wi-Fi. Walaupun tidak kelihatan, tetapi memiliki kuasa untuk menunjukkan kita kepada apa yang kita butuhkan. Hari-hari ini apa yang saudara butuhkan? Dengan iman, saudara akan dibawa menuju kepada setiap kebutuhan yang saudara butuhkan. Markus 11:24 berkata, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi kepadaku. Katakan, terjadi dalam hidupku. Sembuh terjadi, pulih terjadi, diberkati terjadi dalam hidupku. Amin, amin, amin. Saya yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan itu tidak rindu untuk anak-anaknya menjadi terpuruk. Dan biarlah dengan kekuatan kita sendiri kalau tidak bisa, minta tolong sama Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang mampu untuk menggenapi segala yang baik itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Caranya minta seperti apa? Di ayat tadi berkata, minta itu bukan dengan keraguan, tapi minta dengan kepastian, dengan pengharapan. Dan hari ini pertolongan Tuhan itu masih ada. Saya berdoa setiap saudara menjadi anak-anak Tuhan yang langganan untuk menerima mujizat, untuk menerima keajaiban, dinyatakan melimpah dalam setiap kehidupan saudara yang percaya. Kita tepuk tangan secara virtual bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Yang kedua sekarang, interaksi di dalam Tuhan. Ketika kita mendapatkan mujizat dalam berdoa, ada interaksinya, berhubungan. Bagaimana yang kedua? Yaitu adalah cari, seek. Mencari. Maka engkau akan mendapatkan. Berdoa itu saudara bukan hanya satu arah saja. Kita minta, minta, dan minta saja. Enggak. Ternyata berdoa itu dua arah. Ada di mana kita minta, ada Tuhan memberi. Apa yang sudah Tuhan sediakan seringkali kadang-kadang kita tidak menyadari. Nah, untuk itu kita perlu mencari apa ya yang ini Tuhan mau nyatakan ini seperti apa. Bagaimana rancangan Tuhan di dalam kehidupanku ini seperti apa? Pertanyaan saya pada kesempatan kali ini yaitu adalah apa yang saudara cari ketika saudara pertama kali bangun di pagi hari? Apakah kemudian kita mencari Instagram, YouTube, atau TikTok? Ya walaupun melalui platform-platform ini kita bisa belajar banyak. Tapi yang sering kali terjadi kita hanya melihat kehidupan orang lain dan kita membandingkan kehidupan orang lain dengan hidup kita. Apa yang saudara cari dengan melakukan itu? Lebih baik, saya mau mendorong saudara untuk mencari rancangan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara pada hari ini. Saya sendiri ini adalah seorang yang suka reptil, di mana saya punya peliharaan ular. Dan saya baru tahu ternyata ular itu makannya seminggu sekali. Kenapa saya bisa tahu? Saya cari dulu, saya browsing dulu. Akhirnya saya sediakan kandangnya, saya sediakan kebutuhannya. Akhirnya saya bisa memelihara. Sama dengan hal kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita? Untuk supaya kita bisa menjadi pribadi yang siap untuk mendapatkan rancangan Tuhan, kita perlu cari. Apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi sukses? Apa yang dibutuhkan mental seperti apa yang kita harus miliki untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Dari mana itu kita bisa dapatkan? Ya melalui tuntunan firman Tuhan. Saya mau mendorong saudara untuk selalu mengikuti Bible tiap hari di channel YouTube Pastor Yusa. Ya. Sementara kita mendengar kebenaran firman setiap hari, saya yakin hidup kita ini dituntun kepada perubahan yang jauh lebih baik. Where you spend your time, there your heart is. Kalau Matius 6:21 berkata, karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Di mana hari-hari ini kita meluangkan
harta kita. Saudara tahu harta yang paling berharga? Saudara kehilangan uang, uang bisa dicari. Saudara kehilangan perhiasan, perhiasan bisa dibeli kembali. Tapi kalau saudara kehilangan waktu, nggak ada satupun yang bisa membeli waktu di muka bumi ini. Apa yang saudara gunakan dengan waktu yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara? Ketika keadaan yang tidak menentu, ada persoalan yang sedang datang, mungkin kita nggak tahu jawabannya. Saya mau mendorong saudara, biarlah kita menemukan tuntunan Tuhan dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, hari-hari ini 1.000 boleh rebah di sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan saudara, bergelimangan jatuh, ada yang gagal, ada yang bangkrut, tapi itu tidak terjadi dalam kehidupan saudara, karena setiap saudara dituntun, ada anugerah yang limpah terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang setuju sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita secara virtual. Amin, amin, amin. Yang ketiga sekarang, saya secara singkat saja, mujizat dalam berdoa ketika kita berinteraksi, ya. Yang ketiga yaitu adalah knock. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Saya mau berkata bahwa pintu ini berbicara tentang sebuah opportunities, kesempatan yang dibukakan dalam kehidupan kita. Sementara banyak orang di luar berbicara tentang krisis, keadaan buruk, malapetaka. Tapi saya yakin dan percaya saudara bukan alami krisis, tetapi di dalam Yesus saudara malah mendapatkan kesempatan. Katakan kesempatan, 1, 2, 3, kesempatan. Ya, biarlah itu menjadi iman saudara. Orang boleh alami krisis, saya mendapatkan kesempatan untuk lebih berhasil, untuk lebih diberkati, untuk lebih sukses. Kenapa itu bisa terjadi? Karena setiap ada krisis, itu selalu ada orang-orang yang malah mendapatkan kebaikan. Dan saya yakin saudara adalah orang-orang dalam kategori tersebut. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang buruk Tuhan dapat ubahkan menjadi kebaikan. Kita mendapatkan kesempatan yang malah mendatangkan multiplikasi di dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 10 ayat 7 berkata, maka Yesus berkata lagi kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu, akulah pintu. Jika seorang masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia juga akan masuk dan keluar serta menemukan apa? Padang rumput. Wah, ini luar biasa sekali. Ini mind blowing saudara. Dimana kita bukan alami krisis, tapi begitu kita buka pintu, begitu pintunya dibukakan bagi kita, kita malah mendapatkan padang rumput. Padang rumput ini berbicara apa sih? Berbicara tentang keadaan yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan anugerah, penuh dengan kelimpahan. Padang rumput adalah tempat di mana para domba itu mencari makan. Oh, saya yakin dan percaya hari-hari ini Tuhan akan membawa saudara membukakan satu kesempatan yang baru di mana saudara akan melihat penyertaan Tuhan itu begitu dahsyat boleh terjadi dalam hidup saudara. Open doors itu berbicara tentang freedom. Bukan hanya kesempatan, tetapi ada kebebasan. Oh, saya berdoa hari ini siapapun saudara, engkau mendapatkan kesempatan baru dan engkau dibebaskan dari setiap belenggu yang menghancurkan di masa-masa yang lalu. Engkau adalah ciptaan yang baru dan engkau akan melihat mujizat besar-besaran terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur 124 ayat 7 berkata, jiwa kami luput seperti burung yang lolos dari jerat tali perangkap. Jerat itu terputus dan kami pun terlepas. Wah, ini ayat yang begitu luar biasa saudara. Kenapa? Hari-hari ini banyak sekali orang yang merancangkan untuk anak-anak Tuhan ini jatuh. Begitu banyak berita-berita yang diekspos hanya untuk membuat orang itu antipati dengan kekristenan. Orang menjadi punya pandangan buruk tentang Tuhan Yesus. Ya. Tetapi saya ingin berkata, setiap saudara itu dibebaskan dari jerat perangkap. Dan jerat itu terputus dan kita pun terlepas. Dapatkan kebebasan, dapatkan kemerdekaan. Karena ada Yesus yang mampu untuk menyatakan keajaiban. Dalam Yesus saya berdoa setiap saudara mendapatkan kesempatan. Tuhan sediakan
Dan setiap belenggu dipatahkan. Saudara mendapatkan kebebasan, kemerdekaan dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju sama-sama katakan amin. Mujizat di dalam berdoa terjadi ketika kita berinteraksi. Yang pertama adalah minta. Saya nggak tahu apa yang sedang ada dalam hati saudara. Tapi saya tahu pasti, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Bukan dengan keraguan, tetapi mintalah dengan kepastian. Karena Dia jaminan keselamatan kita. Saya yakin Dia juga adalah jaminan di mana kita bisa mendapatkan keajaiban Tuhan. Yang kedua yaitu adalah carilah. Maka engkau akan mendapatkan. Apa yang saudara cari hari-hari ini? Apapun persoalan, solusi yang saudara cari, saudara pasti akan menemukan dalam Yesus. Ada kelegaan, ada perhentian, ada rest. Bukan rest in peace, artinya kita meninggal saudara. Tapi saudara hari ini boleh rest in grace. Istirahat dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, yaitu adalah ketuklah maka pintu akan dibukakan. Pintu ini berbicara tentang opportunities, kesempatan. Saudara ingat Lazarus ketika dia meninggal, ada pintu daripada kuburan yang menutup kuburannya. Begitu Yesus datang, Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Pintu itu terbuka dan Lazarus kembali hidup. Saya mau mendeklarasikan iman. Di mana apapun yang mati sepanjang waktu pandemi kemarin, ketika ada Yesus dalam kehidupan kita, semua pintu keburukan, semua hal yang mati, semua yang hancur, Tuhan bukakan pintu yang baru. Dan keberhasilan menyertai setiap langkah saudara. Yang setuju kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya punya quote yang bagus berkata begini. When you pray, God listens. Waktu kita minta, Tuhan itu mendengarkan. When you listen, God talks. Waktu kita mendengarkan, Tuhan itu berbicara. Dia memberikan tuntunan waktu kita bimbang. When you believe, God works. Waktu kita percaya, Tuhan itu bekerja. Bekerja seperti apa? Dengan memberikan kesempatan, dengan memberikan kemerdekaan terjadi dalam setiap kehidupan saudara. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Satu hati kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah memerdekakan kami, menguatkan kami. Saat ini kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan berdaulat atas setiap kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu, kuasa kebaikan anugerah melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima setiap kebenaran firman Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sama-sama percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.